halaman 45 baris kedua dari bawah. Dalam bentuk soal, dalam bentuk pertanyaan, hal yablughul waliyu darajatan nabi? Apakah seorang wali, apakah seorang wali akan mencapai derajat kenabian? Kalau bahasa kita, bisa nggak seorang wali jadi nabi? Kira-kira begitu dah ringkasnya. Hal yablughul waliyu darajatan nabi? Apakah seorang wali itu dapat atau sampai pada derajat kenabian? Wa hal yasilu ila halatin tasqutu anhu takalifu indaha? Wa hal yasilu, apakah sampai, sama wasala yasilu ila dengan yablu, apakah sampai pada satu keadaan, ila halatin tasqutu anhu takalifu indaha, yang mana tasqutu anhu yaitu gugur darinya, dari seorang wali tadi, gugur darinya takalifu indaha. Kita kan orang yang mukallaf nih, yang dipaksa oleh Allah, itu namanya taklif. Mau tidak mau kita harus melaksanakan perintah Allah, itu namanya taklif. Allah wajibkan kita melaksanakan ibadah salat, puasa, zakat dan seterusnya. Begitu juga tadi dikatakan apakah sampai kepada suatu keadaan yang jatuh, tasqutu anhu, jatuh, gugur dari seorang wali tadi, at-takalifu indaha, takalif. Tadi lagi sampaikan, orang yang mukallaf adalah orang yang yaitu menerima kewajiban daripada Allah. Senang nggak senang, kamu sudah masuk umur akil baligh, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu namanya taklif. Makanya syariat agama seperti itu hukumnya. Kita diwajibkan melaksanakan ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan sih kita jatuh wajib? Inda taklif, ketika kita berumur akil baligh, sudah mukallaf. Sudah mukallaf. Diulangi lagi, apakah seorang wali itu dapat mencapai pangkat derajat kenabian? Mungkin nggak seorang wali pangkatnya naik? Namanya pangkat kan selalu naik, Tapi bisa nggak pangkat wali jadi nabi? Naik pangkatnya jadi seorang nabi. Begitu juga apakah sampai wahal yasilu ila halatin, apakah sampai pula kepada keadaan tasqutu anhu, yang membuat gugur dari si wali tadi, gugur untuk tidak melaksanakan kewajiban. Namanya taklif kan, taklif tadi sudah jelas tuh, orang yang mendapatkan perintah sholat, puasa itu taklif. Apakah sampai pada keadaan seorang wali itu gugur, artinya terbebas, tidak melaksanakan kewajiban. Kira-kira dipaham nggak nih?
Misalkan aneh udah jadi wali nih, kemudian diangkat derajatnya jadi nabi, ya bisa nggak setelah pangkat kenabian bagi seorang wali tadi sehingga gugur tuh kewajibannya, nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, ya nggak ubahnya dengan orang eling, asal ingat Allah berarti nggak sholat. Inna sholata apa tadi? Inna sholata apa firman Allah, lupa itu. Hah? Bukan, ya al-dzikir itu. Ya sungguhnya sholat itu adalah mengingat. Ya, kalau ingat Allah berarti udah sholat. Enak benar kalau ingat makan berarti udah kenyang pala. Nah ini kan salah paham. Ya. Jadi nggak akan gugur, ya nggak akan gugur dengan pangkatnya seandainya dari wali kepada kenabian sehingga dia gugur, nggak jadi sholat lagi, nggak ada kewajiban, gugur kewajiban sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Ya itu pertanyaannya. Maka jawab di sini, la yablughul waliyyu darajatan nabi minal anbiya. Tidak akan pernah mungkin sampai seorang wali kepada pangkat derajat kenabian. Ya. Minal anbiya'i aslan sama sekali berarti mustahil. Ya. Gak bisa. Seorang bisa jadi wali karena ittiba Rasul. Tuh. Kalau kita mau jadi wali, ikuti tuh tuntunan Rasulullah. Ya, baru bisa jadi wali. Ya. Jadi seorang ya semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, bahkan menjadi pangkat qutbiyah. Ya, karena apa? Ittiba'ur Rasul, karena kecintaannya kepada Rasulullah, apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah selalu dikerjakan. Ya, kalau kita sholat gopiah aja males, doanya minta jadi wali. Ya. Wali pinjol. Ya. Jadi nggak akan pernah mungkin, aslan sama sekali nggak akan pernah mungkin, la yablughul waliyyu darajatan nabi minal anbiya. Ya, dari nabi manapun, kayak dari pangkat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mustahil. Ya. Dia jadi pangkat wali aja udah hebat bener. Karena apa? Dia mengikuti tuntunan Rasul. Jadi kalau antum mau jadi wali, ikuti tata cara Rasul. Ya, ikuti apapun yang dikerjakan Rasulullah. Ya kira-kira bisa nggak nih? Iya. Jadi pangkat-pangkat kita udah paling enak begini udah. Iya. Enak nggak begini? Tanggung jawabnya ya sedikit. Coba ente jadi nabi. Ya Allah. Lihat Nabi Muhammad nanti yaumul qiyamah. Semua para nabi udah jonjon masuk surga. Nabi Muhammad SAW nggak mau lepas tanggung jawab kepada umatnya. Ditungguin sampai yaumul qiyamah itu bersih. Nggak ada satu orang pun yang ada di padang mahsyar. Dan yakin Nabi Muhammad ya berprasangka sudah nggak ada lagi umatnya. Ya, kecuali semuanya sudah masuk surga, baru Rasulullah masuk surga. Kira-kira nanti kalau kita masuk surga kita nungguin nggak? Ya, inti udah masuk aja. Itu orang tua masih inti di belakang, biarin masing-masing aja lah. Sama kita tuh. Kalau urusannya enak-enak sendiri, biar yang susah ngelibetin orang tua. Kita tuh.
Ya, jadi berat kita. Ya, luar biasa Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya afdalur rasul, seafdal-afdalnya, seutama-utamanya, sebaik-baiknya kelompok para rasul dan para nabi adalah Nabi Muhammad. Karena begitu deh, ditungguin deh umatnya sampai bersih, padang mahsyar kosong, ditungguin sampai Nabi Muhammad. Iya. Kita umatnya ada di mana? Itu udah jonjon, lagi main layangan di surga. Kira-kira nabinya lagi nungguin. Ya. Dah. Kemudian wala yasilul abdu madama agilan barighan. Ya, tidak akan sampai seorang hamba, ya, tidak akan sampai seorang hamba, ya, madama agilan, madama agilan, selama si hamba tadi ya agil, berakal, balighan, ya, dan telah mencapai cukup umur, sudah baligh, ya, sudah akil baligh, ila haitsu, ya, kepada keadaan. Ya, ini jawaban tadi pertanyaan yang kedua. Ya. Apa pertanyaan kedua? Hal yasilu ila halatin tasqutu anhu takalifu indaha. Apakah sampai, ya, kepada suatu keadaan yang menggugurkan kewajibannya, ya, yang menggugurkan kewajibannya. Apakah sampai seorang wali tersebut, ya, yaitu gugur dari kewajibannya? Maka dijawab di sini la yasilul abdu. Bukan wali aja, semua hamba tidak akan pernah sampai. Artinya tidak mungkin seorang hamba, ya, selama ia berakal, selama dia baligh, ila haitsu, kepada keadaan yaskutu anhul umura, ya, yaskutu anhul amru wan nahyu, sampai, ya, keadaan yang gugur atasnya daripada perintah dan larangan. Jadi selama kita menjadi hamba Allah yang akalnya sehat, yang akil balik, nggak akan gugur, ya, nggak akan gugur dari kewajiban kita. Yang gugur kewajibannya hanya orang gila. Ya, kan kita berakal. Kalau berakal berarti berhak melaksanakan kewajiban. Dia berkewajiban melaksanakan perintah Allah. Kalau orang gila wajib nggak? Nah, kalau mau tidak melaksanakan kewajiban, gila aja. Paham maksudnya? Jadi madamal agilu, ya, selama dia berakal katanya. Madama akilan balighan, ya, capai umur yang sempurna yaitu baligh, ila haitsu yaskutu anhul amru wan nahyu, ya, kepada keadaan yang menggugurkan dirinya daripada perintah dan larangan. Jadi nggak akan pernah seorang hamba itu gugur, ya, daripada kewajibannya, ya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Madama agilan, selama kamu berakal, selama kamu sempurna, yaitu, ya, baligh, ya, selama kita baligh, cukup masa umur kita, nggak akan gugur. Kalau belum mencapai umur yang sempurna seperti masih balita atau di bawah 14 tahun, nggak ada kewajiban sholat. Biarin aja anak kita main layangan terus sampai maghrib, nggak ada kewajiban. Tapi orang tua kan ngebimbing
supaya nanti ketika anaknya masuk umur akil balik dia sudah terbiasa melaksanakan kewajiban perintah agama. Makanya dari umur 7 tahun juga kita ajak ke mushola sama-sama dan seterusnya. Jadi selama kita berakal nggak akan pernah gugur kewajiban kita dan nggak akan pernah gugur kita yaitu meninggalkan perintah Allah dan larangannya. Bisa dimengerti nggak nih? Ya. Wa yubahu lahu ma syaa wa yubahu lahu ma, ya. Jadi dibolehkan bagi orang tersebut, bagi si hamba tadi, ma syaa, ya, apa yang ia kehendaki. Diperbolehkan. Kita mau laksanakan perintah Allah boleh, nggak melaksanakan perintah Allah pilihan bakal kita. Pilihan bakal kita. Ya. Makan juga pilihan sama kita. Boleh nggak makan? Boleh. Boleh nggak makan? Boleh. Nggak makan ya sebentar juga. Ya di UGD kan gitu. Silahkan pilihan kamu nggak mau makan ya udah. Asal kuat aja BPJS-nya. Masya, ya. Apa yang kamu mau, apa yang kamu kehendaki, bebas. Ya. Mau melaksanakan perintah Allah silahkan. Melaksanakan, kamu laksanakan kewajiban, ada ganjaran pahalanya. Ya. Kalau tidak, ya ada balasannya juga dari Allah. Tinggal pilihan ada pada kita, mau mengerjakan atau tidak. Dah, selesai. Jadi ingat bahwa tidak akan pernah gugur dari kewajiban kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya selama kita masih berakal. Kalau nggak ada akalnya, bebas pulsa. Siapa yang suruh kata malaikat, sholat gila itu loh. Ya, emangnya gila orang gila. Malaikat bilang gila. Emang orang gila. Iya, orang gila, orang mabok. Berkewajiban nggak sholat? Hari Jumat datang orang mabok ke masjid. Wah, nyelonong aja kata DKM ya. Nggak boleh masuk. Gua umat Islam. Orang mabuk teriak. Gua punya kewajiban. Iya bener lo punya kewajiban bego. Tapi lo lagi mabuk. Jadi gugur kewajiban lo. Karena mabuk. Ya nggak boleh orang dalam keadaan sakar ya dia melaksanakan kewajiban perintah agama. Masya Allah. Nah selesai ya. Jadi boleh tuh yubahu lahu, diperbolehkan bagi orang tersebut masya apa yang ia kehendaki boleh dia kerjakan, itu kewajiban perintah Allah. Boleh juga dia tidak kerjakan. Ya, itu pilihan kita. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu kan hukum agama seperti itu. Itu namanya hukum wajib. Kemudian waman za'ama dzalika kafara. Barang siapa za'ama yaitu beranggapan, ya beranggapan seperti itu. Siapa orang yang beranggapan seperti itu? Ya, bahwa dirinya gugur, ya karena dirinya gugur. Wow, anak-anak pejabat, anak-anak presiden, berarti anak gugur, anak. Ya, punya mobil nggak mau bayar pajak, ya listrik nggak mau bayar, copotin nggak PPLN? Biar lo anak presiden, kan gitu. Ya, jadi nggak ada yang menggugurkan kewajiban karena dia adalah orang nomor 1. Tetap. Tapi aneh nggak bayar, usahakan aneh juga presiden. Iya kan negara yang bayar selama lo jadi presiden kan gitu. Gugur nggak kewajibannya? Enggak.
Ya, kira-kira paham nggak sih? Ya, jadi barang siapa yang menyangka bahwa dia akan gugur karena dia ya telah menjadi seorang wali, bahkan menjadi seorang nabi, dia gugur kewajibannya, enggak, oh nabi bengkak-bengkak sholatnya. Kalau kita baru 2 rakaat ngantuk pengen buru-buru. Nabi sampai bengkak-bengkak padahal nabi. Kita bukan nabi malas bener. Kalau nabi yang udah pasti masuk surga, kita belum tentu, masih males. Ya, jadi siapa yang menyangka bahwa dirinya gugur kewajibannya melaksanakan kewajiban Allah, ya, fakat kafar. Benar gitu ya? Ya, kafar katanya. Man za'ama dzalika, barang siapa menyangka hal itu bahwa dirinya bisa menggugurkan kewajiban tersebut, sungguh dia kafir. Iya. Kenapa sih ente nggak sholat? Belum dapat hidayah, aneh. Salah. Banyak tuh orang alasan begitu. Allah belum panggil aneh. Ya, malaikat gue cicak. Bisa benar. Ini nih menyangka bahwa dirinya gugur karena memang belum dapat panggilan Allah atau belum dapat hidayah. Ente untung ente udah dapat hidayah, doain aneh biar dapat hidayah ya. Tetap main catur. Kan kacau dong. Jelas ya. Jadi man za'ama dzalika, barang siapa yang menyangka bahwa dirinya ya sebagai seorang hamba gugur kewajibannya karena belum dapat hidayah. Tanda kalau udah dapat hidayah baru aneh ke mushola. Apa sampai mati ente? Hidayah harus dijemput. Ya, kebaikan harus didatangi. Ente giliran ke tempat maksiat ente datang, giliran ke tempat kebaikan nunggu hidayah kan PA orang. Ya. Jangan begitu. Harus jemput bola. Ya, apapun ya harus kita jemput. Ya, kita habis nikah aja. Ya, gobil tu tazwijaha. Ya, wa nikah bi mahdil mazkur. Barakallahu fiik. Oh, kata penghulunya jemput hari mente. Kan disuruh jemput. Kalau mandi aja nggak bakalan keluar tuh perempuan. Ya, jemput, semua kebaikan harus dijemput. Ya. Dah, wa kadzalika yakfuru man za'ama inna lil syari'ati batinan yuhalifu zahiraha. Nah, ini masalah agak pelik nih. Perhatikan baik-baik. Ya. Begitu pula katanya akan kufur. Akan menjadi kufur. Siapa yang akan kufur? Man za'ama, ya. Barang siapa yang menyangka, barang siapa yang menyangka atau beranggapan, ya, barang siapa yang menyangka atau beranggapan annalil syariati, bahwasanya syariat agama itu ya batinan, ya li syariati batinan, bahwasanya syariat itu ada yang zahir, ada yang batin. Contohnya kita sholat. Ya, contoh sholat. Ya. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun berarti ada batinan di situ. Ya, enggak cukup ente rukun qauli, usolli fardhu dhuhri. Ya. Kemudian dengan fi'ilnya Allahu Akbar dengan gerakan tangan itu namanya fi'il. Ya, tapi hatinya nggak pernah ya niat untuk sholat, untuk datang kepada Allah. Ya, jadi ketika kita mengucapkan yaitu dengan rukun qauli dan rukun ya rukun fi'li, tapi tidak mendatangkan rukun qalbi,
yaitu mentasdik dan membenarkan bahwa kita sedang melaksanakan ibadah usolli fardhu zuhri. Dalam hati sajahku sholat. Tuh, pakai bahasa Indonesia sah kalau di dalam hati. Ya. Jadi harus diiringi dengan hati. Hati juga mengucapkan sajahku sholat zuhur karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi rukun kaulinya dapat, rukun fi'ilnya dapat, rukun qalbinya dapat. Nah, gitu aja contoh yang gampang. Bahwasanya barang siapa yang menyangka bahwa syariat agama itu yang ada yang secara hakikat yaitu batin, ya, yuhalifu zahiraha, yang menyalahi zahirnya, yang menyalahi zahirnya, ya. Jadi ya, barang siapa yang menyangka bahwa hakikat atau batin itu menyalahi zahirnya, wa huwal muradu bil haqiqati, yang dimaksud ya batin itu adalah al muradu bil haqiqah. Arti batin artinya yaitu yang dimaksud adalah hakikat. Bahwa siapa yang menyangka bahwa syariat agama itu hakikat agama tersebut menyalahi zahirnya. Ya nggak mungkin yang namanya batin menyalahi zahir. Al-zahir ya dulu alal batin, itu yang benar. Zahir itu menunjukkan batinnya, makanya hakikat batin itu terlihat pada zahir. Ini kelihatannya kita lagi kumpul di majelis ini. Ini kan zahirnya. Ya, zahir. Ya. Ini i'tiqad bahwa al-zahir ya dulu alal batin. Tuh batinnya juga kepengen memang datang tunduk. Ya, mau tuh menerima tuntunan syariat agama, zahirnya mau datang, batinnya mau nerima. Tapi kalau yang tadi yang dikatakan menyalahi zahirnya seperti tadi, dia tahu bahwa dia punya kewajiban agama. Ayo dong ente datang, Anda belum dapat hidayah. Nah, menyalahi itu zahirnya. Batinnya dia akuin bahwa dia punya kewajiban, tapi zahirnya menyalahi. Paham maksudnya? Iya. Yang gampang lagi, itu laki-laki butuh menikah nggak? Ini pada sepi kelihatan ini. Kelihatan dulu pada cerai nih. Iya. Nah ini kita butuh hal itu, bahwa ya barang siapa yang menyalahi syariat secara batin, yaitu secara hakikat, ya yuhalifu zahiraha, yaitu menyalahi zahirnya, ya aneh sih enggak dah. Ada orang nggak mampu, kalau anda menikah makin susah lagi. Inti syariat agama memerintahkan inti untuk menikah, kecuali memang inti nggak punya kemampuan, nggak bisa cari nafkah sama sekali, sudah ikhtiar nggak bisa, ini nggak bisa, selain daripada itu LS lagi, ya Allah. Ya. Paham maksudnya? Baru boleh kita tidak menikah. Tapi karena itu anda kalau menikah ntar anda jadi miskin, karena harus menunaikan kewajiban nafkah untuk istri, belum ada anak, belum ntar tiap bulan ngirimin mertua. Wah, repot dah. Enggak dah. Tapi gue jadi susah gue kalau kawin. Dosa, kafar bahkan hukumnya. Hati-hati, jangan enteng-enteng mau menikah. Kira-kira mau menikah nggak nih? Kalau udah jangan. Nah itu yang dimaksud tadi. Waman za'ama annas syariati batinan, bahwasanya sebarang siapa yang menyangka atau mengira bahwa bagi syariat itu batinan, ya
yaitu secara hakikat batinan yukhalifu zahiraha, yang menyalahi zahirnya. Enggak, batin enggak menyalahi. Ya, zahir sama dengan batin. Zahir ya dulu alal batin. Ya, nah kita ini insya Allah yakin bahwa batin kita sama dengan zahir kita. Ya, kira-kira ini pada sholat maghrib nggak tadi nih? Itu zahirnya kita melaksanakan. Artinya di dalam batin kita punya keimanan di mana Allah mewajibkan kita ibadah salat. Ya, segitu aja pahaman kita. Wa awalan nususa, ya maka ia mentakwil, ya maka ia mentakwil. Arti takwil yaitu memindahkan, ya memindahkan makna dari yang satu kepada makna yang lain. Harus ada takwil. Ya, kalau yang ini dia nggak pahami, tapi dengan dia takwil dia bisa paham. Ya, contoh, ya, di mana ya, mereka para ulama-ulama kita ya nggak mau tuh mentakwil tentang firman Allah. Ulama-ulama salaf nih, ya, bahwasanya Allah subhanahu rahman istawa ala arsy, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa. Kalau bahasa istiwa, bahasa kita bersemayam, duduk ya di singgasananya. Nah, ulama-ulama salaf terserah Allah maksud duduk apa, ya nggak mau ikut campur dia, karena itu hak Allah. Nggak ada yang tahu duduknya Allah maksudnya bagaimana. Tapi ulama khalaf takut nih sama kita nih yang datang belakangan, yang ntar ngartiin Al-Quran seenak-enaknya. Tuh kan Allah duduk, berarti Allah punya bangku berarti ada joknya. Kalau jok bakal naruh apaan? Pantat, berarti Allah berpantat. Murtad kita. Makanya ditakwil tuh sama ulama, jangan sampai kita umat terkemudian, orang-orang yang awam, dia menjadi murtad gara-gara dia bahwa Allah duduk di singgasananya. Masya Allah, ini kan namanya duduk kursi, ada bakal naruh tangannya nggak nih? Berarti Allah punya tangan dong. Siapa yang menyangka bahwa Allah punya tangan, murtad dia. Oh, kan begitu tujuannya. Makanya ulama-ulama khalaf terima kasih kita, sama ulama salaf kita terima kasih, ya, karena mereka sudah sampai puncak keilmuannya sehingga nggak mau dia mentakwil, ya, karena keyakinannya bagaimana, dia nggak kuat keyakinannya. Dia berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keyakinannya ibaratnya 100%. Tapi ulama-ulama mutaakhirin, ya, ulama-ulama khalaf, dia khawatir sama kita, sayang bener sama kita. Bukan ulama salaf nggak sayang. Kalau kita nih memangnya orang yang patuh, ya sudah ikutin ulama salaf, udah terserah Allah maunya bagaimana maknanya, baru aman, ya. Tapi kalau sekarang diterangin aja ngelawan, apalagi nggak diterangin kita tuh, ya. Jadi ambil yang mentakwil, yang sekiranya yang bakal jadi bikin orang murtad, lebih baik ditakwil. Ini yang dimaksud apa tadi? Wa awwala, ya fa awwala, ya wa awwala nususa, maka ia mentakwil, ya, nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis al-qat'iyah yang sudah pasti, ya, hadis sudah pasti, Al-Quran sudah pasti. Wa hamalaha ala ghairi zuhuri al-zawahiriha,
Wahamalaha, kemudian ditafsirkannya, hamalaha artinya ditafsirkannya, ala ghairi zawahiriha, ya, ala selain atau bukan daripada zahirnya, ya, ditakwilkan bukan dari yang zahirnya. Wa hamalaha ala ghairi zahiriha, ya, maka ditakwil tuh nas-nas Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ditafsirkan, wa hamalaha ditafsirkan min ghairi zahiriha, ya, ditafsirkan, ya, dengan yang bukan zahirnya. Ini yang bakal menjadi kafir, ya, ini yang menjadi kafir. Hati-hati mentakwil, ya, selain daripada yang di luar daripada nas. Nas Al-Quran maksudnya begini, ya, jangan mentakwil di luar daripada maksud daripada nas Al-Quran dan hadis. Rasulullah katakan, ya, misalkan, wala taqul lahu ma'uf, janganlah kamu berkata kepada orang tuamu dengan ucapan ngapain sih mak, udah mak di situ aja, jangan macam-macam. Lihat nih bahasa kalau aja nggak boleh sama Allah, gimana kalau kita bentak? Bagaimana kalau kita tampar mak kita? Wah, dahsyat bener. Itulah orang yang mentakwil, ya, ya, yang benar. Kalau yang nggak benar, nggak pakai tawil, itu kan Allah bilang begitu, ya, bahwa yang dilarang hanya berarti nampar kan boleh. Nah, ini takwil yang daripada, ya, apa tadi, wa hamalaha ala ghairi zahiriha, dia mentakwil yang bukan zahirnya. Zahirnya bukan begitu, zahirnya, ya, aja nggak boleh, apalagi nampar. Kan yang dilarang doang, berarti nampar boleh. Nah, itu yang nggak benar. Paham maksudnya, ya? Ya Allah, kita ngeri benar belajar agama ini kalau bukan benar-benar dapat bimbingan dari Allah. Takut benar salah kita. Terus kaman za'ama, sebagaimana orang yang menyangka annal murada bil malaikatil quwa al agliyatu, yang dimaksud dengan malaikah, ya, yang dimaksud dengan malaikah yang apa, yaitu yang memiliki kemampuan, ya, agliyah, ya, yang memiliki kemampuan akal, kekuatan berpikir. Barang siapa yang menyangka bahwasanya yang dimaksud, ya, bil malaikatil quwa al agliyatu, bahwa kekuatan malaikat itu adalah agliyahnya, ya, kekuatan malaikat itu adalah agliyahnya. Jadi dibayangkan malaikat betapa bisa mengalahkan iblis, bisa mengalahkan syaitan karena ada guwah, ada kekuatan pikirannya, ya, kekuatan pikirannya, al agliyatu, ya. Bukan bahwa malaikat itu dia punya daya, kekuatan, kemampuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengatakan itu agliyah itu adalah daya pikir kamu menganggap bahwa malaikat itu punya kekuatan seperti itu. Itu pikiran kamu, ya. Malaikat bisa apa dia? Sedangkan malaikat kan sudah jelas la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi dia nggak punya apa-apa kecuali Allah perintahkan kepadanya. Ya, suruh perintahkan, angkat ini bumi, diangkat ini gunung, diangkat ini bebatuan, diangkat apa aja. Dari mana kekuatannya? Harus diangkat. Ya, dari mana? Allah. Ya. Jadi bukan daya pikir kita. Oh, malaikat begini itu menurut kita, ya,
bukan bahwa kekuatan malaikat itu bukan datang dari Allah menurut pendapat akal kita. Jadi jangan kita beranggapan seperti itu. Maka man za'ama dzalika faqad kafar. Barang siapa yang menganggap bahwa malaikat itu memiliki kekuatan secara agliyah, menurut akal kita. Seharusnya kekuatan yang Allah berikan kepada malaikat itu adalah pemberian daripada Allah, bukan kemampuan dari akal kita. Kita bayangkan secara agliyah, wa bisyayatinul quwa al-wahmiyatu. Begitu juga kekuatan yang sifatnya hayal. Syaitan bukan hayal, benar syaitan nggak kelihatan, malaikat juga nggak kelihatan. Tapi syaitan itu lebih banyak menampakkan dengan wujud-wujud yang menggerakkan. Kalau kita lihat film ini CCTV yang berbicara, entah benar apa enggak. Di rumah sakit bangku jalan sendiri. Roda yang bakal menein mayit malam-malam geruduk. Nggak ada yang bawa. Nah ini hayalan, daya fikir manusia. Jadi hanya daya fikir manusia. Manusia kalau sudah dibalikkan hatinya, dibalikkan matanya, dibalikkan fikirnya, dia melihat sesuatu yang di luar kemampuannya. Sehingga mengatakan tadi apa? Wa bisyayatinil quwa al-wahmiyatu. Dan dengan syaitan yang memiliki kekuatan itu hasil dari daya fikir kita, sehingga kita datang dah entah kemana ke nyembah setan, minta ini. Daya pikir dia bahwa setan mampu, diberi sama Allah kemampuan sesuai daripada kemauan kamu karena kamu meminta kepada saya. Itu namanya kekuatan hayal. Kekuatan hayalan kita. Dia nggak tahu kekuatan itu datang daripada Allah. Bisa apa syaitan? Punya kemampuan apa? Setiap hari kita laknat mereka syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Kalau setan dia punya kekuatan, dicekek nggak kita ngomong begitu? Dicekek, nggak ada yang hidup ini ngomong begitu. Ternyata setan nggak punya kemampuan apa-apa. Kenapa? Karena kita berlindung kepada Allah. Sekarang kita mau berlindung kepada syaitan. Itu namanya al-wahmiyatu. Itulah kekuatan hayalan manusia. Bahwa setan punya kemampuan. Kita kadang-kadang serem deh kalau memang kita nyata orang-orang sihir. Besok juga perutnya gendut orang. Daya khayalnya kuat. Dia minta bantuan dengan iblis, dengan syaitan. Benar perutnya buncit, nggak lama mati. Wah hebat, setan berarti hebat. Oh yang matiin setan gitu. Itu bukan akidah kita. Yang matiin Allah. Sabab boleh aja datang dari orang yang memang berniat buruk. Yang niup lah, yang inilah, yang sihir lah, yang neluh lah, urusan mereka. Itulah daya khayal manusia. Karena dia bencinya luar biasa supaya nggak kena jerat hukum dengan cara yang halus seperti itu. Kalau di BAP nggak bisa. Itulah daya khayal manusia. Tapi dipakai sama orang. Dipakai nggak? Dipakai, hati-hati. Makanya banyaklah berlindung kamu kepada Allah. Barang siapa yang menyangka syaitan itu punya kekuatan, sebenarnya kekuatan itu adalah daya khayal kamu. Daya khayal kamu.
Setan nggak punya kekuatan sebagaimana malaikat nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan hanya Allah. Allah yang beri kekuatan. Ya, makanya ketika kita berlindung kepada Allah bisa apa setan? Baru kita auzu cekek. Ngomong apa loh? Habis mati semua umat Islam kalau dicekekin mulu sama iblis. Ternyata mereka nggak mampu. Itulah daya khayal manusia. Dah cukup dulu ya. Ya Rasulullah. Ya Rasul